Guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Oke guys, kali ini saya akan membuka sesuatu. Nah, unboxing maksudnya ya. Tapi barang apa kira-kira yang saya akan unboxing? Nah, ini berhubungan dengan transportasi ya guys ya. Jadi guys kalian, terutama buat cewek ya. Cewek biasanya kan susah tuh kalau misalnya ngendarain kendaraan bermotor ya, atau nggak sepeda. Buat yang nggak bisa ngendarain seperti itu ya kendaraannya, ini ada satu solusinya guys ya. Solusinya ada di sini guys. Bentar lagi akan saya buka nih guys ya. Jadi ini adalah kendaraan yang benar-benar mantap guys ya. Selain nggak pakai bensin, karena zaman sekarang zamannya listrik ya guys ya. Nah, ini kendaraan pakai listrik guys. Tapi ini berarti artinya ramah lingkungan ya guys ya. Nah, kita akan lihat aja kendaraannya apa. Langsung kita check it out, kita unboxing, dan kita akan langsung review seperti apa kendaraannya ya guys ya. Oke, tetap pantengin di channel Hans Up Channel. Oke guys, ikutin saya guys. Hey, that's pretty good. Oke, udah mantap ya guys ya. Mantap. Kita buka nih, jreng udah jelas ya, pasti barangnya ini adalah sepeda motor guys. Tapi kita lihat sepeda motor seperti apa ya guys. Kita buka satu persatu guys, biar mudahnya. Oke, kita buka dari sini ya guys ya. Ya. Ini dikirimnya pakai paket dari Pandu Logistik guys. Jadi saya pesan di online shop, udah itu dia dikirim pakai paket. Dimana di sebelumnya ya, di beberapa hari sebelum pengiriman itu dia ngirimin brosur buat kita bisa lihat-lihat atau mastiin si barangnya seperti apa. Langsung kita buka aja guys ya. Saya akan buka super cepat guys. Nih, yang pasti kalau misalnya dikirim dari luar atau nggak pakai logistik itu akan selalu aman guys. Jadi jangan khawatir kalau misalnya guys kalian yang mau butuh pengiriman seperti ini, jangan khawatir, aman ya. Jadi jangan khawatir, pesan aja di online shop, pastiin aja barangnya sesuai spek yang kamu butuhin. Nanti tinggal kamu tunggu aja sampai ke rumah kamu. Nah, ini untuk yang pemaketannya juga ini lumayan ya. Kalau misalnya susah, biasa nanti saya gunting guys. Oke, luar biasa. Saya buka aja ya guys. Apakah di dalamnya ada door prize guys? Ada. Yes. Oke guys. Bagian depan sudah. Kalau susah langsung aja pakai gunting. Tuh ya, pengepakannya aman ya. Jadi di dalamnya ada lagi bubble wrap ya, bubble wrap. Terus dia bungkus lagi pakai dus, pakai styrofoam, aman. Mantap. Udah kebayang kira-kira barangnya seperti apa guys. Sekarang kita buka bagian atasnya ya, bagian setirnya. Oke. Bagian atasnya ini ada dikasih standar berdiri guys. Kita buka dulu sampai benar-benar bersih ya. Semua casing luarnya alias packing yang luarnya alias karung, kita buka semua sampai bersih.
sediakan gunting ya guys ya, untuk memotong semua bagian yang terkunci oleh tali rafia. Ini juga tali ya, luar biasa. Ini by the way pengiriman cepat ya guys, kira-kira ada prosesnya 3 hari guys dari sejak kita pesen. Luar biasa. Lokasinya ini di Jakarta guys, lokasinya di Surabaya. Oke guys, mantap, semua sudah dipotong guys. Iya. Tara. Oke, sekarang kita buka si bagian bubble wrapnya ya. Kita buka plastik pembungkusnya semua. Oke. Ini benar-benar mantap, tenang saja. Jadi kalau misalnya pesan kayak ginian, pasti pengepakannya zaman sekarang udah aman. Apalagi di zaman PPKM seperti ini, untuk beli-beli barang cukup pesan melalui online shop. Ya, kita cek barang seperti ini guys. Saya cek ini masih mulus. Mereknya sendiri ini merek Sunray. Nah, udah terlihat jelas guys barang yang saya maksud, yang bisa dipakai juga oleh para kaum Adam dan Hawa, terutama kaum Hawa ya, yang kira-kira kesulitan untuk pemakai sepeda. Itu tentunya dengan menggunakan kendaraan ini akan mempermudah guys, karena tidak perlu harus bisa sepeda ya. Nggak perlu bisa sepeda, tapi dia bisa ngendarain. Nah, lihat guys, udah dibuka habis semua. Saya potong ini tali rafiannya guys. Iya, luar biasa guys. Jadi ini adalah salah satu solusi kalau misalnya kita rumah di komplek ya, dan kita butuh buat nganter-nganter anak sekolah, tapi yang frekuensi bolak-baliknya lumayan, kita bisa pakai ini. Ini di dalamnya dikasih macam-macam guys. Pakai buat olahraga juga, bisa pakai pedal ya, pedal sepeda seperti ini. Atau kalau misalnya pas lagi ngecas itu nggak full dan berhenti di jalan, bisa pakai ini. Ya oke guys, kelengkapan seperti itu. Dan gitu. Bagian joknya ya, ini joknya seperti ini. Terserah dari user apakah nanti rencana akan dibuka atau enggak, tapi secara keseluruhan ini bentuknya udah seperti ini. Ini untuk yang boncengan ya guys ya, bisa coba boncengan. Naik sini. Nah, di bagian atas ini ada kuncinya guys. Kuncinya ternyata bersemayam di sini, digantungin guys. Nah, ini dia, kayak mobil, keren banget ya guys ya. Ada remote-nya dia. Oke guys, kita akan coba ya guys ya. Akan coba nyalain. Ini kurang lebih seperti, nah, keren ya guys ya. Jadi cowok juga bisa pakai yang kayak gini, jangan malu guys. Jadi kendaraan ini enaknya
kita nggak perlu capek-capek kakinya, nggak perlu turun gitu ya, tapi kakinya naik itu ya bisa, soalnya ditahan sama rodanya ada 4. Jadi buat yang keseimbangannya ini di sini di belakang ya guys ya, ada 3 roda. Kalau biasa kan kendaraan motor cuma 2, ini di belakang ada 2 lagi, jadi nggak usah capek kakinya turun ya guys ya, lumayan. Ini akan saya coba guys. Kita cek di buku petunjuknya guys ya. Nih, sebelum mengendarai silahkan baca buku petunjuk, pastikan dalam kondisi baik. Oke, udah kondisi baik, fungsi. Nah, oke ya. Oke, di buku petunjuknya apa lagi? Cara pengoperasian, pastikan kabel power terpasang dengan baik. Masukkan kunci. Oke, putar kunci Anda ke on ya. Kita cobain ya. Jadi sebelum ngapa-ngapain, biasain. Nah, ini kondisinya udah on. Nah, ini guys. Jadi bagian ini ya, kalau misalnya dicek, ini adalah bagian untuk ngecasnya guys ya. Tinggal nanti colokin si kabelnya. Nah, ini kalau misalnya kita udah nemu si sumber listriknya ya, kita misalnya colokin ini kabel powernya ya, kita colok, terus nanti tinggal colok kabel ini ke kabel listrik ya guys, gampang buat ngecasnya. Nah, terus bagian ini guys ya, bagian si sadel buat kayak sepeda ya, bisa dipasang, tinggal puter. Ini contohnya bagian sini guys, colok ke sini, tinggal kita putar buat pemasangannya guys. Jadi saya mau ngasih tips ya untuk yang pemasangan si pedal yang buat nanti kalau misalnya ngebosnya kayak sepeda gitu ya, itu buat masukin si bagian ininya ya ke bagian dalam sini, itu mesti dicobain kiri kanan, gerakan kiri kanan ya. Jadi kalau misalnya yang bagian sini, ini kalau misalnya putar ke kanan, nih kalau misalnya nggak masuk kayak gini ya, ini berarti dia mungkin, saya juga nggak ngerti ini, maksudnya kayaknya di pabrikannya itu mungkin kayaknya ada kesalahan setting gitu ya. Soalnya saya cobain yang bagian sana, itu tinggal putar ke kanan dia masuk. Tapi kalau misalnya bagiannya sini ya, sebelah sini ya, ini muternya harus ke kiri, akhirnya dia masuk tuh, bisa lihat ya. Ini saya putar ke kiri. Jadi dimana pada lazimnya kalau misalnya masukin untuk pedal itu atau masukin baut atau mur gitu ya, baut ya, itu biasanya kan ke kanan untuk masuk ke dalam, tapi ini masuknya ke kiri, putar ke kiri untuk masuk ke dalam ya guys. Jadi jangan sampai pusing gitu ya, kalau misalnya nanti gak masuk stres gitu ya. Sorry, ini juga saya nyobain, lumayan nih, nyobain dari tadi saya muter-muter gitu ya, sampai saya anggapannya kayak kalau misalnya istilahnya kan kayak dibabat ini ya, kayak dibubut gitu ya, dibubut tapi dengan menggunakan si baut, sampai rambut rontok juga nggak akan jadi nggak akan beres-beres guys kalau misalnya muternya salah. Jadi ini kemungkinannya, saya nggak ngerti juga secara pabrikannya, seharusnya secara lazimnya kan kita putar ke kanan, ini jadi putar ke kiri. Jadi cobain ya guys, di bagian salah satu bagiannya ya guys ya. Nah ini udah berhasil masuk ya, udah paten. Nah ini tinggal tutup bagian sininya ya. Just ya. Udah oke, bagian kiri kanan udah kepasang. Sekarang kita mau ngelihat untuk bagian akinya ya guys ya. Bagian akinya tuh ada di bagian sini, bagian injakan kaki ya. Kita pakai baut yang plus, pakai obeng yang plus, obeng yang plus buka. Nah kita bukanya bagian sini, ada 4 ya. Kita coba cek.
Jadi tipsnya untuk membuka baut ini ya, kita jangan lupa makan ya. Kalau misalnya nggak makan capek nggak bisa ngebukanya guys. Nah ini udah mulai gojlek ya, bisa dibuka. Kita buka yang bagian sini nih. Agak lumayan guys ya. Oke, yang bagian ini guys. Bukan guys. Sekarang bagian ini guys. Udah bisa mulai buka ya guys ya. Bagian sini ya. Udah bisa keangkat guys. Ya. Nggak butuh dicongkel dikit guys. Congkel dikit. Sebelum bisa langsung tarik aja dulu ya. Iya. Yes. Inilah rahasia terbesar dari sebuah motor listrik ya, motor elektrik. Yang pasti harus ada yang namanya aki. Guys, nah ini akinya. Pastikan akinya dalam kondisi yang baik. Nah ini yang disebut dengan sekring ya, sekring itu untuk pengaman guys, atau disebut dengan fuse untuk pengaman. Kalau misalnya ada beban yang terlalu tinggi, dia akan putus, jangan sampai nanti konslet. Nah ini kabelnya ya. Lihat di sini kabel.
misalnya nanti buat nyabut, berarti ini harus dicabutin satu-satu nih si styrofoamnya, nanti baru bisa dibongkar, terus nanti dikirim space si akinya untuk nanti diperbaikin misalnya gitu ya. Seperti itu guys. Nah kita mau lihat ya proses untuk ngecasnya sekarang guys ya. Sini ya. Ini coba 3 sampai sini ya. Oke. Kita cari sumber listriknya. Nah, tinggal colok ya. Dan colok sini guys ya. 1, 2, 3. Sekarang kondisi display. Oh, nggak ada. Jadi ini kondisinya, kalau misalnya merah ini berarti artinya dia sudah kondisi ngecas ya guys ya. Kondisi ngecas. Jadi sebaiknya kalau misalnya untuk yang si buku petunjuk ini dibaca dulu guys ya. Jadi sini nanti ada informasi indikatornya seperti apa. Pada saat di cas itu ada bunyi isi chargernya ya. Yang pasti ini si akinya tuh jangan sampai nanti benar-benar habis ya guys ya. Tapi dia kalau misalnya nanti udah mulai rada berkurang itu harusnya di cas. Iya ini ya. Di sini ada informasi ini guys. Di bagian pengisian ulang aki. Indikator lampu merah akan menyala sebagai pertanda bahwa proses pengisian ulang sedang berjalan. Apabila indikator lampu pada charge Anda tidak menyala sesuai dengan petunjuk tadi, maka ada kemungkinan charger mengalami problem atau kerusakan. Jadi kita tahu kalau misalnya ini tadi warna merah ya, berarti artinya dia lagi proses ngecas. Ya, oke. Nih, di sini kasih tahu juga. Sebelum mengisi ulang aki, pastikan sepeda listrik Anda sedang dalam keadaan mati. Nah, ya harus pastiin jangan dalam keadaan mati, jangan kondisi dinyalain ya, kayak gini ya. Jadi kalau misalnya mau diproses sekarang udah beres, misalnya ngecasnya ya, itu nanti tuh dibilangnya juga ngisinya jangan terlalu lama ya. Jadi antara 2 sampai 6 jam ya pengisiannya. Ini sebenarnya masih proses beli baru, jadi seharusnya nggak perlu dicas dulu, cuman saya mau ngasih tahu aja. Setelah selesai, terus putuskan arus listrik dengan aki secepatnya ya. Jadi yang diputus tuh yang bagian ini. Ini dulu ya, bagian ini. Terus kemudian baru cabut yang nyambung ke stop kontak ya. Oke, jadi prosesnya ngerti ya. Jadi ini misalnya saya udah beres nih ya ngecasnya ya, itu cabutnya ke sini dulu, cabut yang bagian ini. Cabut itu nanti keluar indikator kayak gini warna hijau ya. Nah ini baru kita cabut yang ke listrik PLN ya. Oke. Itu prosesnya. Nah, sekarang kita pengen lihat kondisinya ya, kondisi pada saat nyala ini guys. Nah saya mau colokin. Nah ini juga jangan lupa ya guys ya, spionnya ditaruhnya nanti pasangnya di sini guys ya. Ini ada bautnya nih, nanti ini berarti harus dicabut dulu guys, cabut dulu baru nanti dimasukin ya. Oke. Ya, kita mau ngasih lihat untuk nyalainnya ya, kuncinya di mana? Nih kuncinya di sini ya. Cobain ya ini ya satu persatu ya. Jadi kalau misalnya kondisi ini ada 3 nih ya indikatornya ada si gembok, ada yang gemboknya kebuka, sama ada yang flash. Kalau misalnya kondisi gini, nah akan bunyi ya. Itu berarti kalau misalnya nanti sampai ada pergerakannya harusnya ya. Kalau misalnya ada maling yang nyolong gitu ya, itu nanti akan bunyi.
ya, aman banget ya, aman banget ya guys. Jadi kalau misalnya nanti pas proses mengunci ya, itu pencet yang bagian gemboknya. Kalau misalnya pencet bagian gembok itu nanti kalau misalnya sampai digerakin apa-apa itu nanti akan bunyi. Ya, kalau misalnya seandainya kita sebagai pemilik gitu ya, kita mau ngeboseh atau mau mindahin si motor ini, jadi pencet dulu yang bagian gembok terbuka. Nah, kalau misalnya udah pencet gembok terbuka, kita mau pindahin juga itu aman ya. Nah, kayak gitu guys. Oke. Sorry. Oke, aman ya guys. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang bagian flash. Nah, bagian flash itu biasanya sih untuk ini, untuk informasi si motor kita lagi ada di mana. Misalnya kita di kondisi parkiran gitu ya, kita mau cari-cari. Jadi kita pencet aja. Jadi kita bisa tahu kondisinya ada di mana. Tapi harusnya sih kalau misalnya untuk motor yang jenis kayak gini harusnya jarang-jarang sih ya, belum banyak yang pakai. Harusnya lebih gampang untuk carinya. Oke, tapi gampang aja langsung kita pakai ini. Oke guys, secara informasi paling sampai kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kondisinya kita mau pakai, itu yang pasti kita gemboknya harus dibuka dulu. Nah, udah dibuka, lalu kita bisa proses pakai kunci colok. Set, masukin kuncinya kasih 2 ya, kunci serep. Nah, kita coba berarti kebalik. Nah, gini ya, itu tinggal nanti proses tinggal ceteknya. Nah, ini, nah kelihatan indikatornya ya, ada apa aja. Itu ada sih bagian nih baterainya ya, terus kondisi kilometernya karena ini belum pakai buat jalan ya, terus ini ada berapa voltnya, voltasenya ya. Oke, nah sekarang kita kondisi. Nah, cobain nih, misalnya di kondisi ini bisa jalan atau enggak ya, misalnya di, nah bener bisa jalan ya. Jadi ini begitu digas, nah udah jalan ya. Ini biasa rem depan, ini rem belakang ya. Remnya kalau bisa dilihat nih, untuk yang kanan itu rem depan, tuh bisa kelihatan. Ini remnya masih pakai jenis rem yang tromol ya. Ya, terus untuk yang ini ini untuk yang rem belakang. Kalau misalnya biasa untuk yang rem cakram, dia biasa pakai kampas rem. Kalau ini masih seperti yang sepeda gitu ya guys, tapi yang pasti ini aman ya. Oke. Terus untuk yang bagian, nah kalau misalnya ini biasa ini untuk sen kanan sen kiri, ini bisa pencet sen tuh dia akan bunyi itu ya, sama lampunya juga nyala. Oke. Untuk yang kanan, untuk yang kiri seperti ini. Dari yang kanan ya guys. Oke. Kalau misalnya ngerem, ya oke. Oke ya. Klakson kita coba ya guys. Tuh bunyinya lucu guys. Net. Lucu ya. Ini coba saya cetek lagi bisa nggak? Nah, kalau misalnya cetek lagi ya, itu lampunya nyala. Oh ya, keren ya guys ya. Nah, bagian lampu belakang juga ikutnya nyala guys. Oke, mantep banget nih. Terus kita coba gas dikit ya. Cobain di jalan sih guys, yang pasti ini kondisinya udah jalan ya guys ya. Sambil mandi biasa cetek lagi dan cetek lagi. Oke guys, paling segitu aja untuk reviewnya guys. Paling segitu aja untuk reviewnya. Moga-moga membantu untuk guys-guys kalian yang mengalami masalah solusi mengenai cara untuk naik motor. Tapi kalau misalnya motor kan semua rodanya 2, tapi kalau misalnya ini kita rodanya bisa pasang di belakang lebih banyak. Dan solusinya kalau misalnya seandainya guys kalian nggak suka sama bau asap kayak gituan, bisa pakai yang sepeda listrik
motor listrik ya. Selain hemat untuk pemakaian seperti ininya, misalnya underdeal kayak gituan kan nggak perlu banyak underdeal ya, kayak misalnya mesin-mesin kayak gituan, bongkar kayak servis kayak gituan. Ini benar-benar sangat praktis ya, cuman masalahnya aki doang, jangan sampai nanti akinya habis. Rajin-rajin ngecas ya, itu doang ya. Nah selain itu dia ramah lingkungan, tapi kalau misalnya soal ngebut ya jangan ditanya lah, ini kecepatannya lumayan lah, nanti kita bisa cobain ya. Oke guys, paling segitu aja, semoga informasi ini ngebantu ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa lagi di Hands Up Channel. Guys, ini mau cobain guys, jadi ada dua macam ya. Kalau misalnya ini yang pakai langsung pakai listrik, satu lagi nanti cobain pakai di Bose kayak sepeda. Ini sekarang yang pakai listrik nih. Nah ini kalau misalnya si baterainya udah habis, tinggal kita ceklek aja. Ini kan kondisi nyala, sekarang kita ceklek buat mati. Ceklek mati ya. Sekarang kita Bose gores. Guys, oke guys, happy nggak guys dengan Sunrise ya, motor listrik, bisa sepeda, bisa juga pakai listrik. Oke, gitu aja guys. Salam dari Hands Up Channel. Kamu tanpa ini cobain.